Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nata'awana 'alal birri wat taqwa wa la nata'awana 'alal itsmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah katabas sa'adata liman 'amila sara'i'al Islam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'al Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, yakni menjalankan ibadah Jumat berjamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentu hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wabah COVID-19 berkepanjangan yang menerpa kita selama kurang lebih 2 tahun telah melemahkan sendi-sendi kehidupan, baik pada sendi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, produktivitas kerja, dan sendi-sendi kehidupan penting lainnya. Satu hal yang Al-Fakir cermati dalam kesempatan yang mulia ini adalah melemahnya produktivitas dan etos kerja serta etos belajar kita. Aktivitas belajar dan bekerja di rumah atau WFH menciptakan budaya baru yang hampir semua kita gagap menghadapinya dan menyikapinya. Dan hal ini berdampak pada pembentukan kultur dan etos kerja serta etos belajar pada kita semua. Hadirin rahimakumullah, bekerja dan belajar adalah sebuah keharusan dan kebutuhan bagi manusia untuk mewujudkan impiannya. Dengan bekerja, orientasi kehidupan manusia akan mempunyai arah yang jelas, yaitu meraih hasil yang didapat dari bekerja dan belajar tersebut. Dengan bekerja, manusia juga bisa mewujudkan ambisi dan mimpi besarnya di masa depan. Hanya saja, yang harus kita garis bawahi adalah bekerja bukan hanya sekedar bekerja dan mengejar materi semata, tetapi bekerja yang mempunyai nilai etika di dalamnya. Bekerja yang secara umum dikenal dengan sebutan etos kerja. Etos kerja dimaknai sebagai semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja dalam arti luas menyangkut akhlak dan perilaku bekerja. Untuk melihat akhlak dalam bekerja sangat bergantung dalam memahami arti kerja dalam kehidupan. Cara bekerja
dan hakikat kerja. Lalu pertanyaannya, bagaimana memaknai etos kerja dalam Islam? Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan, jauh sebelum wabah COVID-19 melanda dunia, sudah sering kita mendengar dan membaca bahwa negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam dikenal rendah etos kerjanya. Padahal secara realitas kita lihat sebagian besar negara yang berpenduduk Islam tersebut kaya akan sumber daya alam seperti hasil tambang berupa minyak bumi, gas, dan emas. Belum lagi hasil laut, hutan, dan cadangan air yang melimpah ruah. Logikanya, dengan hasil alam yang banyak tersebut dapat memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Tapi faktanya, tidak semua negara yang kaya sumber alam tersebut hidup dalam kesejahteraan. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan kesejahteraan tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila kita melongok negara-negara barat yang dikenal sebagai bangsa pekerja keras dan inovatif, kita sebagai muslim mestinya iri melihatnya. Teknologi canggih dan modern apa saja, hampir semua diproduksi oleh mereka. Rekayasa dan inovasi ilmu pengetahuan yang tiada henti menjadikan mereka sebagai bangsa yang kreatif dan hidup serba modern. Semangat Barat yang mayoritas Kristen untuk maju tidak dapat terlepas dari pengaruh pemikiran seorang jenius yang menulis buku berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, The Protestant Ethics and the Spirit Capitalism. Adalah sebuah buku yang ditulis oleh Max Weber, seorang ekonom dan sosiolog Jerman pada tahun 1904 dan 1905. Sumbangan besar pemikiran Weber tersebut ternyata mampu mempengaruhi nalar dan etos kerja bangsa Eropa, sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan paling stabil di dunia dengan memaknai landasan agama sebagai spirit yang dalam hal ini adalah etika Protestan. Ternyata semangat agama mampu menjadi motivasi kuat untuk melakukan perubahan dengan etos kerja tinggi yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di belahan bumi timur ada sebuah bangsa yang dikenal mempunyai etos kerja tinggi, yaitu Jepang. Negaranya yang terdiri dari kepulauan dan pegunungan dikenal sebagai negara yang paling sering dilanda bencana gempa dan tsunami, serta minim hasil alam dan sumber daya alam. Tetapi berkat etos kerja masyarakatnya yang tinggi, Jepang bisa menjelma menjadi negara yang mempunyai kekuatan besar dalam bidang ekonomi di dunia. Jepang yang sering dilanda bencana alam dan minim hasil alam memacu mereka untuk kreatif dan bekerja keras menjadi negara yang maju. Bukan rahasia lagi bahwa semangat perubahan yang menjadi obsesi mereka dilatar belakangi oleh spirit samurai, yaitu berani, bekerja keras, dan pantang menyerah. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana sebaiknya memaknai etos kerja dalam Islam agar bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan secara ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara yang sudah maju? Menurut pemikiran Al-Fakir, kita sebagai muslim harus mencamkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bahwa seseorang akan dikenal dan dihargai karena prestasi kerja yang dilakukannya. Bila kita melihat sebuah karya cipta
maka orang yang melihat dan mendengar karya cipta itu akan ingin tahu siapa yang melakukannya, siapa yang mengerjakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, bahwa etos kerja sebagai muslim mestinya melahirkan fighting spirit, semangat bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang ketiga yang harus kita camkan baik-baik adalah bahwa tujuan bekerja dalam Islam bukan hanya berdimensi dunia semata, tetapi juga berdimensi akhirat. Di antara keduanya harus ada keseimbangan dalam skala prioritas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, bekerjalah kamu untuk urusan dunia, seakan kamu hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah kamu untuk urusan akhirat, seakan-akan kamu mati esok pagi. Hadirin rahimakumullah, hal yang keempat yang harus kita camkan adalah memotivasi diri kita untuk selalu bekerja keras setelah ibadah dengan ikhlas. Dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, hal yang terakhir yang harus kita camkan baik-baik adalah bahwa bekerja yang kita lakukan adalah untuk melakukan perubahan. Dengan berbekal etos kerja yang tinggi, mestinya setiap muslim harus mampu melakukan perubahan dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik. Karena yang mengubah diri sendiri tentu yang bersangkutan, bukan orang lain. Sehingga setiap waktu selalu mengalami peningkatan untuk menjadi yang terbaik. Dalam hal ini Allah menegaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin, sehingga yang diperlukan kita pahami adalah bahwa konsepsi etos kerja Islam tentu berbeda dengan lainnya. Jika etos kerja masyarakat di luar Islam hanyalah mengejar materi semata, namun etos kerja dalam Islam merupakan sebuah produktivitas yang berbasis ibadah. Dengan demikian, kerja Islam jika diterapkan diharapkan akan mampu mengubah dunia Islam dalam arti yang lebih luas.
Etos bekerja dalam Islam tentu bisa kita implementasikan juga dalam etos belajar. Kita bekerja dan belajar dilandasi dengan nilai-nilai dan semangat bahwa prestasi kerja, prestasi belajar menjadi dasar penghargaan seseorang. Semangat fighting spirit, semangat berkompetitif, berdimensi untuk dunia akhirat, bekerja keras yang bernilai ibadah dan ikhlas, dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bimbingan dan kekuatan kepada kita, umat Islam khususnya, untuk senantiasa memiliki etos kerja yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Tsumma alamu fa innallaha amarakum bis-sholati was-salam faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.